Buka dulu Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 4 ayat berapa tadi? 22, 22. Yohanes 4 ayat 22. Oke, Yohanes 4 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baik, baik. Nah, pertanyaannya, kalau menurut Anda Yesus dan Bapa adalah satu, sekarang murid-murid dan Yesus di situ dia mengatakan ya, kata Yesus seperti apa? Kami menyembah apa yang kami kenal. Sekarang saya mau tanya, siapa yang disembah Yesus? Dia kan satu pribadi dengan Bapa. Dia ya percaya dengan Allah Bapa. Ya, kalau dia satu pribadi dengan Bapa, Bapa dan Yesus menyembah siapa berarti tuh? Siapa lagi yang disembah Yesus dengan Bapa kalau kayak gitu? Kan Allah dan Bapa Roh Kudus itu jadi satu. Jadi satu. Iya, saya satu. tahu kalau Anda tetap ngotot Hari jadi itu satu, kan kata Anda. Yesus, Bapa, Roh Kudus jadi satu, kata Anda kan kayak gitu. Sekarang, dalam Yohanes 4 nomor 22, ya, siapa yang disembah Yesus, Roh Kudus, dan Bapa? Silakan. Siapa tuh? Karena Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau menurut Anda di diri Yesus ada Roh Kudus, ada Bapa, siapa yang disembah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus? Silakan. Nah, cariin siapa yang mereka sembah. Ini kan dari Yohanes 4 ayat 22 itu kan perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh ini, saya cepatkan langsung saya baca ke ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dalam hal ini kau berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu percakapan dia dengan orang perempuan Samaria kan. Nah, sekarang Yesus ngomong kayak gini kepada perempuan Samaria itu, hai perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Lalu Yesus berkata, kami dengan murid-muridnya, Yesus dengan murid-muridnya menyembah yang kami kenal. Kalau di diri Yesus ada Bapa dan ada Roh Kudus, sekarang siapa yang disembah Bapa, yang disembah maunya Anda? Yesus itu menyembah dirinya sendiri. Kacau kalau kayak gitu, Mbak. Nggak ada Yesus mengatakan menyembah diri sendiri. Yesus punya Tuhan. Kan itu. Oh. Kan aku dan Bapak kan Tritunggal itu kan Allah Bapa,
putranya Yesus ya Roh Kudus, bukan dia menyembah. Iya, kan dirinya kata sendiri, Anda karena kan dia tadi juga satu hakikat tadi toh. Betul nggak? ayat 6 ini ya. Nanti dia ngomong sama perempuan Samaria. Siapa yang disembah Yesus dengan Bapa? Kalau Anda nggak masuk akal, bukan Ya, ajaran karena Yesus kayak gitu. kan tunggal itu memang seperti itu. Ya kan dia menyembah Allah, kan saya bilang Allah, Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Iya, menyembah kalau dia, dia alias dia menyembah Allah karena dia gini, pribadi kalau sebagai dia Yesus. menyembah Allah Bapa, berarti Bapa dan Yesus adalah satu. Anda mau mengatakan di Yohanes 4:22 itu Yesus menyembah diri sendiri gitu? Ah, Kan di sini kan makanya saya membuka Yohanes 14 ayat 6, di situ kan Yesus berkata sekarang saya mau tanya, dia ngomong sama siapa itu? ini kan Ngomong sama siapa? ini kan dari ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Nah itu kan dijawabnya di ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ngomong sama siapa dia? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang Bapak, kamu mengenal dia terus? dan kamu telah melihat dia. Terus? Jadi dia ngomong sama Yesus itu toh, pribadi bentar. Thomas. Jadi dia ngomong sama toh Thomas kan? Oke? Iya, kalau di Sejak kapan dia ngomong sama Kristen? Kapan Yesus ngomong sama Kristen? Kalau dia ngomong sama Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk apa murid-muridnya yang berbangsa Yahudi? Sekarang saya tanya, sejak kapan Yesus ngomong sama Kristen? Coba. Kristen itu kan agamanya, kan dia ngomong sama Thomas. Maksudnya kenapa? Kalau Thomas, ya dia ngomong sama Thomas, hai Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Thomas agamanya apa? Ya Thomas ya waktu itu ya dia kalau di Yahudi dia kan? Yesus. Yahudi kan? Pengikut Yesus. Iya, pengikut Yesus, dia dari suku Yahudi, Bani Israel, betul? Iya, saya tidak tahu sih. Thomas Anda itu dari Bani mana. Israel atau Bani Indonesia Anda? Kapan Yesus ngomong sama Kristen? Yesus itu ngomong sama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kapan dia ngomong sama Kristen? Kapan? Hah? Kapan? Kok tiba-tiba dengan Kristen itu kan Thomas di sini kan dia berasal dari ini kan. Iya, ya, Sejak kapan Thomas Kristen, Mbak? Aduh, Mbak, sejak kapan Thomas Kristen? Berkata kepada siapa, tapi yang jelas kan Tuhan Yesus ada berkata seperti itu. Iya, Thomas itu bukan Kristen, Mbak. Thomas itu Yahudi. Oke? Sekarang mana Oke, Yesus ngomong dengan Kristen, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk Kristen mana? Kan
saya sudah bilang Kristen itu kan agama yang dibuat manusia, tapi pada zaman itu kan pengikut Kristus itu ya mereka menyembah Tuhan Yesus, bukan harus kayak dia agama apa. Kan yang penting dia menyembah siapa. Baik, ya kalau seperti itu kita cari siapa yang disembah Yesus di Yohanes 4 nomor 22. Iya tadi kan balik lagi saya bilang kan Allah Bapa Allah Bapa dan Roh Kudus itu kan adalah satu, bukan Nah, maksudnya kalau membagi dia diri sendiri, adalah karena satu, mereka baik saya menjadi ikuti Anda, tiga Mbak ya. pribadi dalam satu. Baik, tiga pribadi dalam satu. Kalau Yesus di situ di Yohanes 4:22 menyembah Bapa, Anda mau bilang Yesus menyembah diri sendiri gitu? Hah? Anda mau bilang kayak gitu? Bukan, maksudnya seperti apa tadi? Iya, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus adalah Bapa. Di Yohanes 4 nomor 22, Yesus menyembah Bapa, berarti Yesus menyembah diri sendiri. Tidak, Yesus nggak bilang nyembah diri sendiri. Dia tidak pernah Oh. bilang menyembah diri sendiri, tapi Ya kalaunya tidak, gini Mbak, ya kalaunya tidak batal pula ayat aku dan Bapa adalah satu. Batal pula kalau Yesus tidak menyembah diri sendiri, berarti Yesus dan Bapa itu beda. Gimana sih? Ayo. sebentar, bukan maksud dia menyembah diri sendiri, karena kan saya sudah berkata tadi bahwa mereka itu dari tiga mereka itu sesatu jadi tiga pribadi. Maksudnya Satu jadi tiga pribadi gimana ya? kan? Oke. Kan, Baik, Mbak, kalau satu kan Tuhan Yesus itu kan mereka itu tiga dalam satu, ya. Kalau Yesus menyembah di Yohanes 4:22, yang Yesus tiga dalam satu ini, Yesus, Bapa, Roh Kudus, ya, itu menyembah siapa? Coba. Yohanes 4:22 Yesus mengatakan dia dan murid-muridnya menyembah. Kalau menurut Anda Yesus itu tiga dalam satu, Yesus, Roh Kudus, Bapa, tiga dalam satu ini dia menyembah siapa lagi? Emang? nah, Tritunggal itu Ah, Allah dan Roh Kudus itu satu. Mereka satu. pribadi Kalau satu. Anda paksa satu, berarti Yesus nyembah dirinya sendiri gitu. Serba kena kan Anda di situ, Mbak. Mbak. Gak bisa ya di sini siapa yang disembah Yesus? Yesus menyembah Allah ya. Allah dengan Yesus itu beda. Beda. Anda malah menyembah Yesusnya, sedangkan Yesus menyembah esensi lain, yaitu Allah. Allah dengan Yesus itu beda. Allah itu kata Yesus ya, dia berbeda dengan segala sesuatu. Allah itu tidak pernah jadi manusia. Allah itu tidak dapat dilihat. Sedangkan Yesus apa mengakunya? Nih, Mbak, Anda buka dalam dalam Matius 12 nomor 15 coba. Di mana? Matius 12 nomor 15. Matius 15 saya. Matius 12 nomor 15. Matius berapa tadi? 12 Matius 12 nomor 15. ayat 15. Oh, ini Kak. Yesus Sekarang sebagai saya mau hamba tanya Tuhan. dulu. Iya, di situ Yesus Tuhan atau hamba sih? Iya kan dia turun di dunia sebagai Yesus, tapi dia dia itu Allah Bapa itu sendiri, itu yang dinamakan Tritunggal. Iya, jadi Allah Bapa jadi hamba gitu. Kan
Yesus Kristus itu adalah satu. Yesus Kristus Allah Bapa, Yesus Roh Kudus. itu Iya, adalah baik, satu. saya oke Bukan kan kata berarti Anda mereka- itu saya paham, Mbak. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu. Di Matius 12 nomor 15, Yesus hamba Tuhan. Jadi di situ Allah Bapa jadi hamba gitu. Allah Bapa jadi hamba. Seperti ini sebenarnya. Ah, Bukan Allah Bapa jadi hamba, Allah, Yesus, Roh Kudus itu mereka itu satu pribadi yang Yesus turun ke dunia sebagai anak manusia, anak dari Roh Kudus juga untuk memberitakan Injil, bukan Yesus, bukan mereka beda, tapi mereka itu Tritunggal yang seperti saya nah, ya, bilang. baik. Mereka Tritunggal. Yesus adalah hamba Tuhan, betul? Betul. Betul. Kalau Yesus hamba Tuhan, jika dia satu dengan Bapa, berarti Bapa jadi hamba gitu. Jawab dulu, Bapa jadi Bukan hamba. Bapak jadi hamba. Kan nggak cocok lagi, Anda tabrak lagi Bible Anda sendiri. Ada. Sekarang coba Anda ke Matius 12 nomor 18-nya coba. Matius 12 ayat berapa tadi? Ayat 18-nya. 18. Sebentar. Matius 12 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepada Baik, jiwa keberkenan, saya tanya aku dulu, akan Mbak. menaruh Hamba di atasnya, situ dan ia akan menuju ke membuat siapa? hukum kepada bangsa-bangsa. Hamba di situ. Iya kan, Yesus itu Lihatlah, sebagai hamba, itu tapi hambaku kata Tuhan. Hamba di situ siapa? hamba di situ ya Yesus itu, tapi dia itu Yesus. sebagai Yesus itu Baik, sebagai manusia, kalau tapi Yesus itu sebagai hamba, Bapa itu sendiri juga. baik, kalau Yesus itu hamba yang mengatakan lihatlah, siapa yang Tuhan di situ? Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Ini kan perikopnya Yesus hamba Tuhan. Ya, Iya. aku kasih kepada jiwaku berkenan, aku akan menaruh ke atasnya, dan ia akan melakukan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini Mbak, yang ngomong lihatlah hambaku katanya. Yang ngomong lihatlah itu siapa? Yang Tuhan itu sendiri. Tuhan. Tuhan Tuhan. di situ adalah Tuhannya Nabi Yesaya, betul? Tuhannya Nabi Yesaya. Betul nggak? Yang mengatakan di ayat yang di Matius itu kan, di perikop ini Matius itu dicatat oleh Mbak, Anda nggak terlalu banyak rupanya baca kitab Anda sendiri. Coba nomor 17-nya. Yang ngomong itu Tuhannya Nabi Yesaya. Coba. Matius 12 di ayat 17 ya tadi. 17-nya. Oh. Iya, Nabi Yesaya. Ya betul, Nabi Yesaya maksud saya tadi. Iya. Tuhannya Nabi Yesaya bukan Yesus. Karena Tuhannya Nabi Yesaya tidak sama dengan manusia. Buka Yesaya 46 nomor 5. Jadi Bapa dan Yesaya Yesus 46 ayat 5. beda ya. Yesaya dengan Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 ayat 46 ayat 5 ya. Ya. Bentar. Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 ayat 5. Sebentar ya, saya buka dulu. Yesaya 46 ayat 5. 46 ayat 5 tadi ya. 46. Oke, Yesaya 46 ayat 5.
kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Kami sama. Para Jadi, itu kan Mbak, bentar. Jadi Tuhannya Nabi Yesaya beda dengan Yesus karena Tuhan Nabi Yesaya tidak sama. Artinya apa? Di Matius 12 nomor 15, Yesus itu bukan Bapa. Karena yang ngomong itu adalah Tuhannya Nabi Yesaya. Yesus itu adalah hamba Tuhan dari Tuhannya Nabi Yesaya. Nah, kalau Anda paksakan Yesus adalah Bapa, beda Mbak. Karena Tuhan Nabi Yesaya itu nggak sama dengan itu menurut Anda, kalau menurut saya bukan seperti itu. bukan menurut saya, Mbak. Menurut kitab Anda, bukan menurut saya. Mana sih? Kalau menurut saya bisa aja ngarang-ngarang. Tapi menurut kitab Anda, Tuhan Nabi Yesaya itu beda dengan apapun. Tidak ada sama. Tuhan Nabi Yesaya tidak menjelma jadi manusia. Sekarang kalau kita lihat di Matius 12 nomor 17 yang ngomong di situ, lihatlah hambaku ini, yaitu Yesus yang ngomong. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Yesus dengan Bapa beda, Mbak. Nah, gitu. Jadi itu bukan menurut saya, tapi menurut kitab Anda.